Siapa yang suka berburu serangga di sekitar rumahnya? Ayo tunjuk tangan. Oh iya Bolangers, ada serangga yang merugikan dan ada juga yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya lalat dan nyamuk adalah serangga yang merugikan. Nah, kalau yang bermanfaat lebih banyak lagi loh. Yang kita bahas kali ini serangga bermanfaat ala Bolangpedia. Yuk ikuti petualangan perburuan dan pemanfaatannya Bolangers. Yang pertama yaitu capung. Petualangan pertama kita menuju ke arah Selo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Setiap sore hari, jika musim capung tiba, teman-teman di sini ramai-ramai memburunya. Alat menangkapnya hanya menggunakan karet gelang. Selain menggunakan karet, bisa juga dengan tungkai. Cara ini sebenarnya jauh lebih mudah. Nah, kalau capung-capung sudah didapat, biasanya teman-teman menjadikan sebagai cemilan. Jangan kaget ya. Sebelumnya, capung yang sudah dibersihkan dipanggang dulu. Teman-teman di area Selo ini sudah biasa melahap serangga bersayap ini. Serangga bermata besar ini rasanya enak dan gurih, juga mengandung protein. Gurih. Gimana? Bolangers mau mencobanya? Serangga bermanfaat selanjutnya yaitu belalang. Berbeda dengan teman-teman di arah Selo, jika teman-teman di Sindang Barang, Bogor, Jawa Barat, senangnya berburu belalang. Cara menangkapnya mudah saja. Ayo kawan-kawan, kita kumpulkan. Selanjutnya akan kita olah menjadi makanan lezat. Begini cara mengolahnya Bolangers. Pertama, belalang harus direndam dulu dengan air panas, lalu biarkan sesaat. Waduh, kebetulan ibu baru saja selesai menanak nasi. Nah, belalang yang sudah direndam kemudian digoreng deh sampai matang. Sekarang saatnya menyantap belalang goreng dengan nasi hangat. Wih, rasanya nikmat. Menurut buku yang kubaca, belalang goreng ternyata tidak kalah bergizi dibandingkan sumber protein lainnya, seperti daging sapi. Nah, jadi cocok banget buat petualang cilik seperti kalian. Nah, kalau serangga yang satu ini mempunyai penamaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di daerah kami sih, namanya tongeret. Ada juga yang menyebutnya garengku, turaes, cengreret, dan lain-lain. Biasanya, mereka hinggap di pohon-pohon rimbun. Ciri khasnya memiliki suara yang sangat nyaring. Nah, kalau di Komba, Kabupaten Mugu, Sulawesi Selatan, serangga kecil ini dipercaya bisa mengobati kebiasaan anak kecil ngompol. Menurut tradisi nenek buyut kami, tongeret dapat mengobati kebiasaan anak kecil yang masih sering ngompol. Sebetulnya, cara pengobatan tradisional ini adalah menciptakan efek jera. Anak kecil yang masih sering ngompol sebelumnya diberi peringatan bahwa jika ngompol harus diobati dengan gigitan tongeret. Jadi, mereka akan takut dan berusaha untuk tidak ngompol lagi. Ayo, Bolangers, siapa yang masih suka ngompol? Serangga selanjutnya yaitu semut rangrang. Yang dimanfaatkan dari semut ini yaitu telurnya yang biasa disebut kroto. Tuh, lihat si tajam. Mau ngambil kroto malah nyangkut di pohon. Wes mapano jam, tak cekeli kenceng iki. Ora bakalan tak culke wis ojo kuwatir. Ayo ulur, tenang jam. Jelang, lalan ya. Ayo ulur, ulur. Ayo ulur. Ayo tolong dibantu dulu. Mencari sarang semut rangrang mudah kok. Kita hanya perlu mencari di sekitar pohon berdaun kecil, seperti pohon akasia ini misalnya. Sebelum beraksi, harus menggunakan pengaman dulu, yaitu tepung agar tak digigit semut.
Nah, cara mengambilnya seperti ini bolangers. Kalian baru tahu kan kalau semut rangrang bisa dibudidaya? Tujuan dari budidaya ini adalah menghasilkan telur semut atau kroto. Bolangers, coba lihat hasil panenan dari budidaya semut rangrang. Lumayan banyak kan ya? Telur semut merupakan makanan kesukaan burung, ayam, dan juga ikan air tawar. Dengan adanya budidaya telur semut ini, sekarang kebutuhan telur semut warga dapat tercukupi tanpa harus mengambil sendiri di alam. Lihat, burung-burung ini selalu lahap kalau diberi makan kroto. Coba dengar. Ayo, coba tebak. Suara serangga apa, ayo? Iya benar. Jangkrik, bos. Mencari jangkrik di siang hari bukan perkara mudah ya, bolangers. Karena di saat matahari bersinar, kebanyakan jangkrik bersembunyi dan keluar di malam hari untuk mencari makan. Duh, kok jadi ikutan merinding? Siapa sih ini yang iseng? Apa kue ganggu aku dulu? Awak aja lah. Suaranya tegari, woi yoi tegari dan medeni Jan. Tidak we. Oh kayak tegar loh lang, kayak tegar ay. Medeninya dewe. Tuh, apa itu? Aku berlatihan dagelan, radio ngene iki to. Dasar tegar. Kasian kan teman-teman pada ketakutan. Ayo, kita bawa pulang jangkrik yang sudah didapat. Masih di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Bolangers, peyek atau rempeyek adalah sejenis makanan dari kelompok gorengan. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur dengan air, bumbu-bumbu, dan diberi bahan pengisi yang khas. Bahan pengisi ini biasanya berupa biji kacang tanah atau kedelai. Tapi kali ini kami akan membuat rempeyek dengan bahan pengisi yang berbeda. Kami membuat peyek isi jangkrik nih, bolangers. Jangkrik yang sudah bersih kita masukkan ke dalam adonan, lalu aduk, kemudian digoreng. Nah, ini dia hasil jadinya, teman. Rempeyek jangkrik ala si Bolang Gunung Kidul. Rasa peyek jangkrik ini nikmat sekali. Sangat renyah dan yang pasti gurih-gurih nyoy. Nah, itu dia Bolangpedia kali ini. Jangan kemana-mana dulu. Habis ini masih ada petualangan seru lainnya loh. Horas bah! Ayo, ikut kami bertualang ke Tanah Batak. Namaku Raffi, si Bolang dari Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini di desaku akan ada kerja bakti. Opo memberi kami tugas untuk mencari lauk untuk makan siang warga. Kami mau berburu ikan mas di Danau Toba. Duh, tembakanku meleset. Kena! Lumayan besar nih. Kami harus berburu lebih banyak lagi supaya semua warga kebagian. Berburu ikan dengan menyelam memang susah-susah gampang.
Kami harus menahan napas selama mungkin sambil konsentrasi membidik sasaran. Wah, semua dapat ikan. Opung pasti senang. Bolang, itaw, nga sa bibit ang mamula nga bubit ka nun. Ako dangon. Gak cuma Jepang yang mempunyai sajian ikan mentah seperti sashimi. Kami juga punya loh. Namanya naniura. Sebelum kita olah ikannya, ada beberapa bumbu yang harus digoreng dulu. Ada bawang merah, bawang putih, bawang batak, dan kemiri. Opung mau membuat olahan ikan mas dengan resep leluhur khas Batak Toba. Sebelum dibumbui, ikan yang sudah dibersihkan dan dibelah dua ini harus dicabuti tulang dan durinya. Mulai dari tulang badan hingga duri-duri halus di dalam dagingnya. Opung akan meramu bumbu kuning khas Batak. Ada kunyit, andaliman, jahe, dan cabai rawit. Ulek semua bumbu hingga halus. Selain itu, ada lengkuas yang kuparut ini. Setelah bumbu halus, masukkan bumbu goreng tadi. Haluskan lagi sampai semua bumbu tercampur rata. Semua bumbu sudah siap. Ayo susun ikannya. Susun ikan di atas wadah. Hadapkan daging ikan di bagian atas. Oh iya, selain resep yang turun-temurun, wadah kayu ini juga sudah diwariskan beberapa generasi. Kata Opung, usianya sudah ratusan tahun. Naniura merupakan proses pengolahan ikan tanpa api. Air jeruk inilah yang akan mematangkan daging dan menghilangkan aroma amisnya. Cara ini akan membuat kualitas protein dalam ikan masih utuh karena tidak terkena panas api. Balurkan bumbu kuning dan semua rempah secara merata. Jaringnya wabe ikanan ino. Daang betong ando. Alana asomido na kayo mambahin sibuk ni deke gabi masak. Aja pu. Oh dito. Tulu jomay, boy maya natalang, la asomido mga lupa gitu. Lah, yung sabi ko naman ang mga pulisyon na ay. Nunga, ngado kukersiak kon. Tinggal mga manahita. Tenang saja Han, kita tinggal makan saja pokoknya. Sudah waktunya makan siang. Ayo kita sajikan ke warga yang kerja bakti. Tempat kami biasanya ada kegiatan Jumat bersih. Saat itulah warga berkumpul dan bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Supaya semangat dan tenaganya pulih, kami akan menyajikan ikan naniura untuk mereka. Sabar ya, semua pasti kebagian. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Opung akan memimpin doa untuk kami. Saatnya makan. Wah, nikmatnya ajaib. Ternyata ikannya tidak terasa mentah. Setelah asam meresap beberapa jam, akan membuat ikan menjadi matang. Ikan naniura mempunyai tekstur kenyal, namun mudah dikunyah. Ditambah lagi berbagai macam rempah di atasnya, membuat ikan ini manis, gurih, segar, dan aroma bumbunya harum khas olahan Batak. Kalau dilihat dari bahan dan bumbunya, olahan ikan naniura ini sangat sehat untuk tubuh loh. Terutama ikan segar. Kandungan omega 3-nya sangat baik untuk otak. Coba lihat opung-opung ini. Mereka tetap sehat dan panjang umur loh. Karena mereka mempunyai kebiasaan makan makanan yang sehat, yaitu dengan menggunakan bahan alami dan segar.
Nah, ini dia batang bagot yang kami cari. Di dalamnya ada harta karun tersembunyi. Babolang huruf itu lagi menali asatabu anonahana enotu soda. Halo kak. Bagot atau aren banyak sekali manfaatnya loh. Biasanya petani mengambil air nira dan buahnya untuk bahan kolang-kaling. Meskipun lapuk, tapi permukaan kulit bagot sangat keras. Akhirnya tumbang juga. Ini dia harta karun yang kami cari, huridap atau ulat batang aren. Bah, nyona dong itu. Huridap biasanya hidup di batang aren yang sudah lapuk. Berasal dari larva kumbang yang biasa hidup di dalam batang bagot. Wih, besar-besar ya huridapnya. Bahkan sampai sebesar jempol kaki kami. Kata tulang, hati-hati. Kalau makan huridap, jangan terlalu banyak. Bisa-bisa alergi atau bentol-bentol karena proteinnya sangat tinggi. Siapa dong be? Ini toh? Lu nggak beda-beda. Bisa nggak habis toh? Enggak. Oh, mulai soni do beta sama beta. Mabu be. Kira-kira huridapnya mau diolah jadi apa ya? Ngebolang yuk. Gerah sekali ya. Padahal matahari nggak terlalu terik. Hampir lupa. Kami kan sedang ada di sumber air panas Sipolohon. Sumber air panas terbesar di Tapanuli Utara. Sumber air panas di sini bersuhu antara 40 hingga 70 derajat Celcius. Sebelum diolah, cuci huridap satu persatu supaya bersih dari kotoran sisa batang pohon bagot. Selain mencuci huridap, kami juga bisa merendam kaki di air hangat ini. Kata Ito, sumber air panas ini bisa mengobati berbagai penyakit seperti gatal-gatal, rematik, meringankan flu, dan melancarkan peredaran darah. Ngayas pekat. Ngayas. Beta betul beta, ngasai be. Asik. Inang dan Ito mau masak mie udon. Oh, Ayo kita racik bumbunya. Ada cabai merah, garam, jahe, bawang merah, dan bawang putih. Giling semua bumbu satu persatu sampai halus. Setewan lawan. Sina, buara bayanan giluk na. Monggo 5 luna ya mangda, nenget-nenget bain. Oleh no. Supaya makin nikmat dan khas, tambahkan andaliman. Rempah-rempah asli Tanah Batak. Hangur dia itu ngoli tebo kuat dalimani. iro itu anggur dan daliman. Terakhir, geprek beberapa batang serai supaya aromanya keluar. Selain bumbu rempah yang kuat, tambahkan juga sayur labu. Setelah mie mengembang, angkat dari atas tungku. Sekarang kita tumis bumbunya. Tumis semua bumbu hingga harum. Jangan lupa, tambahkan serai dan daun salamnya. Kalau sudah matang, tiriskan bumbu ke tepi wajan. Nah, ulang lihat itu nasi tumis. Halo. Nah, tumis mana itu? Goreng huridap supaya makin gurih. Kemudian tambahkan daun bawang. Wah, baunya membuat perut kami keroncongan. Naikkan kembali panci mie udon di atas tungku. Kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumis. Aduk-aduk sebentar. Mie udon kuah siap disajikan. Saatnya makan. Wah, nikmat sekali mie udon kuah buatan Inang. Jangan lupa huridapnya. Nyam, gurih dan manis. Cuaca dingin membuat cita rasa mie udon kuah semakin pas.
Perut kenyang, badan juga jadi hangat.